Memang kita adalah engine-nya pemuritan. Amanat agung kita jalankan bersama-sama karena itu adalah tugas utama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, langsung series hari ini kita akan tetap bahas tentang The Tribe. Maklum udah sebulan di Australia tapi ngomong The Tribe itu agak susah ya buat saya ya. Terima kasih karena lidah masih lidah Bogor. So seriesnya masih The Tribe, The Tribe series. Dan tema yang gue akan bawakan kali ini adalah Dream and Team. Sama-sama bilang Dream and Team. Oke, ini dia langsung Lukas 6 ayat 12 sampai ke 13. Firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sekali lagi ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, perhatikan ini, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dan teman-teman tahu ini ceritanya langsung ketemu 12 murid Yesus ada di situ. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar penting sekali untuk kita memilih, memutuskan pergaulan kita, pertemanan kita. Karena hidup kita ditentukan oleh siapa yang kita izinkan duduk di meja makan kita bersama-sama. Orang lain juga bisa menentukan kualitas hidup kita, teman-teman. Nah, ini ada satu foto yang gue suka banget, gue koleksi. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini apa? Ini The Dream Team, Barcelona 1992. Wah, ini adalah tim The Dream Team ya. Ada Scott Pippen, Michael Jackson, Larry Bird, Meik Anghen. Jadi kayak ini ya. Jadi kayak gak bisa ngomong ya. Aduh, pokoknya ini The Dream Team lah. Dan mereka memenangkan medali emas tahun 1992. Yang lawannya adalah Kroasia. Kroasia juga cukup bagus pada saat itu. Tapi mereka lah pemenangnya. Karena orang udah bisa ngebaca ini timnya keren banget. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan itu. Nah teman-teman. Seberapa jauh kita melangkah. Itu bukan hanya ditentukan sama kita memiliki mimpi yang besar saja. Tapi juga ditentukan sama tim yang ada di samping kamu. Semua pemain basket yang pada waktu Barcelona 1992 ikut pertandingan. Mereka semua punya mimpi yang sama, setuju? Apa mimpi mereka? Memenangkan Olimpiade 1992. Mimpinya sama, semuanya punya mimpi yang besar. Semuanya punya mimpi yang kita harus juara. Mungkin dari Afrika, ini loh, yang artinya kita harus memenangkan Barcelona ini. Ada yang dari mana lagi tuh? Spanyol mungkin. Dari China, semua tim memiliki mimpi yang sama. Mimpi yang besar, memenangkan pertandingan. Tetapi tim yang bisa akhirnya mencapai menjadi juara adalah mereka yang punya tim yang kuat. So gue percaya bahwa seberapa jauh kita melangkah bukan hanya sekali lagi ditentukan sama seberapa besar mimpi kita. Tetapi ditentukan juga seberapa kuat tim kita. Dan memang kenapa judulnya tadi Dream dan Team. Karena memang dream, mimpi. Tanpa adanya sebuah tim, itu gak akan kemana-mana. Kalau cuma hanya mimpi. Tapi kalau kita juga punya tim, gak punya mimpi, juga gak akan kemana-mana. Makanya kita perlu dream team. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya, siapa tahu ini tim-tim gua nih. Aduh, tim pelayanan kah, tim gereja, tim bisnis, tim apapun juga. So sadari ini bahwa manusia diciptakan memang sama Tuhan sudah didesain untuk berkolaborasi. Manusia gak akan pernah bisa sendiri. Manusia diciptakan Tuhan untuk bersosialisasi, berkomunitas, sama-sama berkomunitas.
Terbukti di Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini bukan ngomong pasangan hidup saja. Halo, shalom, haleluya. Tapi ini juga membuktikan bahwa manusia gak bisa sendiri. Emang benar waktu itu Adam sendiri, kan ada Tuhan. Setuju ya? Dia gak sendiri-sendiri amat kok. Orang ada Tuhan, harusnya Tuhan itu cukup bagiku. Tapi kata Tuhan, udah, manusia kadang cuekin gue kok. Halo. Meskipun aku sudah kasih firmanku, aku gak kasih rohku, kadang dia cuekin saya. That's why manusia gak bisa sendiri, mereka butuh orang yang seperti mereka untuk membantu mereka. Itu Tuhan yang ngomong. Karena terkadang Tuhan juga dicuekin Kenapa pakai itu ya? Padahal kan gue dari Australia. Iya ya. Padahal Tuhan tuh dicuekin, mate. Wow. Iya. Tapi Tuhan tahu tentang sifat-sifat manusia. Terkadang ada orang bilang, jangan ganggu aku dulu, aku pengen proses hidupku sendiri sama Tuhan. Tuhan bilang, kapan lo datang sama gue? Gak datang-datang. Makanya terkadang Tuhan tahu isi hati manusia, sehingga dia tahu kalau iya sih ngomongnya sebegitu, tapi kayaknya kamu perlu orang lain. Manusia diciptakan untuk berkolaborasi. Manusia butuh orang lain untuk membantu mereka. Dia Tuhan yang tahu kok, bener. Kita membutuhkan satu sama lain. Coba lihat kiri kanannya, aku butuh kamu. Tuhan tahu semua itu. So, untuk memunculkan versi terbaikmu, kamu butuh orang lain yang membantu kamu. Kita gak bisa sendirian, teman-teman. Beda, kita tuh bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa, karena dia semua yang dia mau ada pada dia semuanya. Tuhan mampu membuat dunia ini semuanya, cakrawala lah, awan, laut, daratan, semuanya dia mampu lakukan itu. Tapi kita gak bisa. Kita manusia gak akan pernah bisa lakuin itu sendirian. That's why kita perlu orang lain. Kita perlu satu sama lain. Kita perlu tim. Hari ini The Tribe bilang bahwa, series The Tribe ini mau bilang bahwa, please choose your friend wisely. Pilih teman pergaulanmu dengan bijaksana. Karena mereka yang di sekelilingmu itu juga bisa menentukan kualitas hidupmu. Your tribe will create your vibe. Dan terkadang kita akan dipengaruhi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya menginfluence, ada influence di situ. Semakin kita mendekat, semakin kita kena influence-nya. Gue udah pernah sharing sama teman-teman semua beberapa kali waktu gue main sama Elo semuanya orang Ambon. Gue pun terinfluence dengan bahasa-bahasa mereka. Ketawa pakai hai. Ngomong juga agak-agak tinggi. Kakak di mana kak? Mau kemana kak? Bung, apa kabar Bung? Mau orang Jawa, orang Cina, orang Makassar, semua gue panggil Bung. Pada waktu itu, Bung, kemana Bung? Ke bawah. Main sama pinggan mambo orang Jawa semua ke bawah juga. Karena ada terinfluence. Makanya jangan kaget ketika di lingkungan kita semuanya berkata kasar. Terkadang otomatis kita ngomong kasar. Dasar lo, comberan, jorok gitu. God lo. Tapi kalau semuanya ngomong bersih, baik banget. Dasar kamu so clean. Dasar kamu baik clean. Jadi ngomongnya bersih. Karena your tribe will create your vibe. Kita butuh satu sama lain, teman-teman. Gak bisa sendiri. Coba colek kiri kanan, kamu gak bisa sendiri. Dan sering kali kita perlu bersinggungan sama orang lain. Halo. Nah, firman Tuhan bilang, Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Manusia menajamkan sesamanya. Kita tuh kadang bersinggungan, berhubungan, bahkan ada gesekan antar sesama manusia. Tapi fungsinya sebetulnya firman Tuhan bilang untuk menajamkan kita. Haleluya. Kita ditajamkan nih. Pertanyaannya, orang yang bersinggungan dengan kamu membuat kamu lebih tajam atau membuat kamu lebih tumpul? Membuat kamu semakin mengerti tentang panggilan Tuhan atau membuat kamu keluar dari panggilan Tuhan? Gak jadi DPRD-nya Tuhan kemarin tuh. Membuat kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan atau enggak? Kita lihat orang yang bersinggungan sama kita membawa kita kemana. Disitulah kita tahu bahwa orang lain juga pasti menentukan kualitas hidup kita. Kita harus lihat orang-orang yang berhubungan dan bersinggungan dengan kita, bergesekan yang ada di dekat kita. Apakah dengan mereka kita terus berjalan dengan firman Tuhan atau enggak? Atau malah menjauh dari firman Tuhan? Atau enggak mau Tuhan-Tuhanan lagi? Atau malah menganggap Tuhan adalah sebagai sesuatu yang hype. Ya dulu hype sih. Karena banyak sekali anak-anak muda di sana. Bukan di kamu space ya. Di mereka space. Di luar sana. Yang kadang ikut Tuhan cuma karena hype-hype doang. Kalau udah gak hype, udah gak ikut. Dan banyak faktornya, mungkin terkadang karena ada trouble, karena ada masalah, karena ada apa. That's why kita butuh satu sama lain untuk bisa encouragement kita. Untuk bisa nguatin kita loh. Supaya yuk jangan nyerah yuk. Speak life, speak blessing, nemenin, hadir. Dan orang-orang itu yang seharusnya terus ada di dalam hidup kita. Yang menerima kita ketika kita lagi baik, bahkan ketika kita lagi dalam keadaan gak baik. Haleluya. Next. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Ini bahasa Indonesia masa kini. Gue cari terjemahan BIMG, gak ada soalnya, adanya BIMK. BMG bahasa Indonesia masa gitu. Kurang ya. Hampir ya. Coba lagi ya. Terima kasih. Firman Tuhan bilang orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Jadi kebanyakan orang hidupnya hancur, rusak, celaka. Itu bukan karena dia bodoh. Tapi karena dia bergaul. Di situ gak dibilang karena kamu bodoh kamu celaka. Tapi karena dia bergaul dengan orang bodoh. Maka dia celaka. Udahlah santai, YOLO. You only live once. Mumpung masih muda, nikmatin aja dulu, pelayanan mantar-antar aja. Atau gini, ide gue ya. Hancur dulu Senin sampai Sabtu, Minggu taubat. Hancur lagi Senin sampai Sabtu, Minggu taubat. Tuhan kan mengasihi kita. Kan katanya gospel. Wah. Kasih karunia Tuhan mengampuni kita. Bener sih. Tapi itu artinya kita gak mengasihi Tuhan. Dan malah hidup kita di draining dengan hal-hal yang sebetulnya gak perlu. Dan pada akhirnya terjadi konsekuensi-konsekuensi yang memang harus kita tanggung di situ pada saat itu teman-teman. Dan kadang kehidupan kita itu banyak menjalani konsekuensi yang tidak kita inginkan. Tapi ironisnya adalah banyak orang di luar sana yang dia jarang datang sama Tuhan. Kristen sih percaya sama Tuhan, jarang berdoa sama Tuhan. Tapi ketika dia kena masalah, dia nyalahin Tuhan. Gua kan Kristen. Di luar sana, di sini gak ada. Haleluya, shalom. Di sini gak ada. Padahal doa juga jarang. Baca Alkitab juga jarang. Saat teduh juga jarang. Tapi pas kena masalah kecewanya sama Tuhan. Tapi puji Tuhannya, kasih Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan luar biasa atas kita semua. So hari ini penting banget teman-teman untuk kita memilih pertemanan kita. Kita memilih inner circle kita. Kita memilih tim kita. Nextnya.
Friends adalah someone who you can play with. Inner circles, someone who you can be with. Kalau team adalah someone who you can build with. Tahun ini, nanti tahun ke depan resolusinya, ini juga gak kalah penting untuk kita mencari teman-teman yang kita bisa bermain bersama. Tapi saat-saat ini sepertinya dengan masa yang kita lihat di depan-depan ini, masalah gak tahu datang dari mana, dari virus kah, dari struggles atau apapun juga kita gak pernah tahu. Kita perlu bukan hanya cari sekedar teman nongkrong saja, tapi kita cari inner circles. Someone who you can be with. Seorang yang bisa menerima kita apa adanya. Dan juga ngomong tentang kita apa adanya. Gak ditutup-tutupin. Kalau salah ya salah. Kalau gak bener ya gak bener. Kalau melenceng ya melenceng. Orang yang bisa negor kita di depan. Bukan di belakang. Karena sekali lagi sahabat yang baik, teman yang baik adalah teman yang bisa ngomongin kita di depan. Bukan malah gosipin kita di belakang. Haleluya. Cari your inner circles. Dan yang terakhir, cari timmu. Someone who you can build with. Sesuatu yang bisa membangun hidup teman-teman semua. Kita hari-hari ini, tahun ini kita ngomong tentang elevate. Sama-sama bilang elevate. Kamu untuk pertumbuhanmu, perkembanganmu, kualitas hidupmu. Untuk kita elevate, kita butuh orang-orang yang bisa nolong kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa untuk orang-orang yang bisa nolong kita? Gua pun sampai sekarang terus berdoa untuk dipertemukan dengan orang-orang yang bisa bantu gua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan mulai memikirkan semua pertemanan dan lain sebagainya. Supaya bisa membangun hidup gue perlu pilih orang-orang yang bisa membantu dan menolong diri gue. Bukan hanya sekedar anak nongkrong. Karena mungkin kadang kita suka salah kaprah, yaitu membawa orang yang mungkin sebetulnya gak bisa membawa hidup kita lebih baik lagi, tapi kita masukin dalam, bukan inner circle saja, tapi dalam tim. Tapi kan dia saudaraku kak, tapi kan dia adikku kak. Lah iya sih, tapi dia bisa bangun kamu gak? Dia bisa buat hidup kamu berkembang gak? Bertumbuh gak? Saya yakin kalau kita main basket gitu ya, saya pasti pilihan terakhir meskipun saya gembala saudara. Karena saya gak bisa main basket. Jadi kalau untuk permainan, pertemanan bolehlah kita yuk main. Tapi kalau untuk tim, aduh Pak Gembala sorry dulu, maaf ya. Saya cari tim yang bagus, yang bisa main, yang jago main. Yang bisa bikin tim ini jadi berkembang. Nah tahun ini, tahun depan, hari ini dan seterusnya. Kita perlu orang-orang yang bisa membangun. Untuk membangun hidup kita, membangun tim kita. Yang mau katakan amin. Bukan hanya sekedar mencari anak nongkrong saja, tapi juga mencari tim. Untuk bisa elevate sama-sama teman-teman. Capek gak sih? Hidup di situ-situ terus. Kita perlu orang-orang yang bisa encourage kita. Dan bilang yuk kita kerjain sama-sama apa yang bisa aku bantu. Dan biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang berbeda sama kita. Supaya menjadi paket lengkap. Jadi tim yang hebat. Ayam geprek gak lengkap tanpa sambal. Setuju ya? Banana split gak lengkap tanpa pisang dan ice cream. Kalau cuma pisang doang cuma banana. Splitnya gak ada. Harus ada banana split. Cendol gak lengkap tanpa ada santan. Tanpa ada gula merah. Setuju ya? Kamu senang cendol kan? Iya. Gak lengkap tanpa itu. Jadi kita gak bisa dinamakan cendol kalau minumannya cuma sekedar cendol aja. Es cendol gak bisa. Semuanya saling melengkapi. Kadang-kadang di dalam sebuah tim kita tuh saling melengkapi. Saling menajamkan. Ya ada ributnya sih, tapi ya tetap saling menajamkan. Tapi sekali lagi kita butuh Tuhan. Dan kita butuh teman-teman yang lain juga. Untuk bisa membuat kita elevate.
Mungkin kita kadang sekarang lagi ngerasa, gampang lah, gue udah terlalu dewasa untuk cari pertolongan. Gak, kita semua butuh pertolongan. Gue pun butuh pertolongan. Gue gak bisa berkembang tanpa teman-teman semua. Tempat ini juga gak akan bisa berkembang tanpa teman-teman semua. Lo tahu orangnya gue agak ceroboh, ya, agak lupaan, makanya butuh orang-orang yang strategik yang ada di situ. Lo tahu gue orangnya nggak tegas, makanya ada istri saya di situ. Lo tahu orangnya nggak terlalu detail, makanya Tuhan kirimkan orang-orang yang detail. Dan ini yang harus kita kerjakan untuk kita elevate ourselves di kedepan hari kita, di kemudian hari. Dan teman-teman harus lihat ada 3 cara yang Tuhan pakai untuk dia memilih timnya. Yang pertama kita lihat tadi di ayat 12. Di ayat 12 dia bilang, kita kembali lagi ya, aku bacain. Lukas 6 ayat 12 bilang begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Yang pertama pasti berdoa. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman sebelum dia memilih 12 rasulnya. Dia berdoa semalam-malaman. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus adalah sumber inspirasi kita, betul ya? Dia adalah dasar, fondasi, inspirasi kita. Nah, sebelum Tuhan Yesus melakukan semua pelayanannya, mujizatnya, sebelum dia bisa merubah air menjadi anggur, sebelum dia bisa merubah 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan, sebelum dia berjalan di atas air, sebelum dia menyembuhkan Bartimeus, sebelum dia ketemu wanita Samaria, sebelum dia ketemu wanita pendarahan, sebelum dia ketemu Zakius, sebelum dia lakukan semua pelayanannya dia, pertama kali yang dia lakukan, build a team. Membangun sebuah tim. Dan dia membangunnya dengan cara berdoa. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa, minta sama Tuhan untuk orang-orang yang membantu kita dan menolong kita. Dan jangan keraskan hatimu ketika engkau berdoa. Doa tuh kayak gini loh teman-teman. Doa itu waktu kita panjatkan kepada Tuhan, doa itu seperti kita sedang memuji Tuhan yang pertama. Dan juga mengakui bahwa cuma Tuhan yang mampu melakukan apa yang kita rindukan. Haleluya. Itu doa. Kita bergantungkan, gimana bahasanya ya? Menggantungkan harapan kita sama Tuhan. Karena kita tahu gak ada yang mampu selain Tuhan. Jadi kita kasih praise buat Tuhan. Doa, karena cuma Tuhan yang bisa, Tuhan yang mampu. Sehingga waktu kita berdoa, terkadang tuh manusia terbuka mata hatinya. Manusia punya 2 mata kalau gue bilang ya. Satu mata yang jasmani untuk ngelihat. Satu ada mata hati untuk ngelihat visi yang Tuhan kasih. Meskipun terkadang kita gak ngelihat. Orang lain gak ngelihat visi itu. Tapi mata hati itu waktu kita doa itu bisa membuka mata hati kita untuk menerima visi yang Tuhan kasih di dalam hidupmu. Ketika kita berdoa. Dan waktu engkau berdoa, minta sama Tuhan dikirimkan orang-orang yang menjadi penolong. Dan saya percaya Tuhan pasti kirim, gak mungkin enggak. Kalau kita berseru, Dia pasti kirim penolong-penolong buat kita. Untuk menjadi tim buat kita, tim yang kuat, berdoa. Yang kedua, ayat 13 di situ dibilang, ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Dan ini menarik. Yang kedua adalah Dia approach. Dia panggil murid-muridnya. Dia pursue, dia samperin murid-muridnya, dia panggil. Dia panggil supaya, yuk kita lakuin ini sama-sama, kita kerjain sama-sama. Dan ketika dia memanggil, yang ketiga adalah memilih, ayat 13. Dari antara mereka, 12 orang dipilih sama Tuhan, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dia pilih ke-12 rasul di sini. Dan kita ketemu sama rasul-rasul itu.
Waktu Tuhan Yesus pilih. Jadi dipanggil murid-muridnya, dia pilih 12. Sat. Kita pun harus memilih orang-orang untuk membangun sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Minggu lalu Pastor Andy bilang kita adalah DPRD-nya Tuhan. Siapa di sini DPRD-nya Tuhan? Tolong katakan ya. Kita semua DPRD-nya Tuhan. Dan untuk jalani DPRD, untuk menjalani pelayanan yang Tuhan kasih di dalam hidupmu, visi yang Tuhan kasih di dalam hidupmu, kita gak bisa sendiri. Kamu butuh orang lain untuk membantu kamu. Kamu butuh tim. Dapat mimpi yang besar, ada tim yang kuat, maka sejauh itu juga kalian akan melangkah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, dia berdoa, dia memanggil murid-muridnya untuk setia, untuk loyal sama dia. Lalu dia memilih di antara mereka 12 orang untuk menjadi rasul. Dan memang gak gampang sih untuk milih tim yang ada di dalam kita ya. Untuk memilih orang-orang inner circle, pertemanan inner circle yang bisa membuat kita bertumbuh. Untuk apalagi memilih tim, memang gak gampang. Susah-susah gampang. Awalnya kita percaya, tapi terkadang terjadi sesuatu, cabut. Terjadi sesuatu, kita kecewa sama mereka. Terjadi sesuatu, mereka kecewa sama kita. Terjadi sesuatu, terjadi berantem. Pisah lagi, pecah lagi. Hilang lagi timnya, kosong lagi, gak ada lagi, cari lagi. Jadi sehingga ada trust issue di situ teman-teman. Waduh, nanti terjadi lagi nih. Udah invest hidup sama dia, tapi ternyata dicabut-cabut juga. Udah berusaha bangun, tapi ternyata gak jadi. Proyek gue diambil sama dia, diculik ide gue sama dia. Ada trust issue di situ. Emang sama sekali gak gampang, gak mudah. Tapi meskipun gak mudah atau gak gampang, bukan berarti gak bisa ya teman-teman ya. Pasti bisa. Yang pertama, berdoa. Yang menarik adalah, kita tahu memilih itu gak gampang, apalagi untuk orang yang kita percayakan. That's why, itu sebabnya ketika Tuhan pilih kamu untuk ada dalam timnya Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia yang besar. Haleluya. Ketika Tuhan percayakan kamu untuk sebuah visi, Tuhan percayakan kamu ambil bagian dalam timnya, dalam pelayanannya, dalam apapun juga dia percayakan kamu, dia libatkan kamu, dia masukin kamu dalam timnya. Itu sebetulnya adalah sebuah karunia, sebuah anugerah yang luar biasa, yang harusnya kita responi dengan baik. Makanya tadi ada ayat yang tadi, kita akan bergaul, kita akan jadi bijaksana kalau kita berjalan sama bijaksana. Tapi kalau bergaul sama orang bodoh, kita akan celaka. Alangkah bodohnya kita ketika kita udah tahu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang sudah ngajak kita untuk jadi satu tim sama dia. Tapi panggilan itu tidak kita indahkan, tidak kita responi dengan baik. Padahal itu sebuah kasih karunia yang luar biasa banget untuk hidup kita. Dipercaya, dipanggil sama Tuhan. Kemarin Kak Andi juga bagian ini, 1 Petrus 2. Nextnya, ada nggak? Iya, ujungnya saya belum ketik. 1 Petrus 2 ayat, coba tanya Roh Kudus biar peka. Coba berdoa. Ya. Oh iya, saya bilang. Ada ya. Ayat 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Boleh tim bantuin, gue udah mau habis sebentar lagi. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Meskipun Tuhan tahu kita selemah itu, kita punya banyak kekurangan yang berbeda dari Tuhan kita, Dia ajak kita untuk jadi timnya. Halo. Dia percayakan sesuatu pelayanan kepada kita. Nah, bodoh sekali kalau kita nggak ambil bagian dari situ ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dari kita. Kita bilang, tar dulu. Gue masih pusing.
Enggak, gue masih pengen have fun. Padahal yang memanggil adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Untuk ambil bagian dalam timnya dia, teman-teman. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dia percayakan kita. Justru orang-orang yang durhaka, Roma 5. Dia mati buat kita, dia tebus kita. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, engkau dipanggil sama Tuhan. Sini. Ada 2 respon waktu dipanggil. Ezi, sini. Responnya antara dia ke sini atau duduk tetap di situ. Lihat tuh. Ya kan? Tinggal gitu aja. Tuhan manggil. Ibaratnya. Ezi, sini. Ragu-ragu, memang. Ini kenyataan yang sudah duduk lagi. Aduh. Pernah kan teman-teman ngalamin gitu, Tuhan panggil, yuk sini. Tapi kita jatuh lagi. Sini. Kita maju lagi. Aduh ragu, duduk lagi. Tuhan panggil sini. Apa perlu Tuhan yang datang? Dan ternyataannya Tuhan yang turun ke dunia. Mati buat kita. Sangkin kitanya bandel. Gimana respon kita sekarang hari ini? Ketika Tuhan panggil kamu menjadi timnya dia. Dengan kasih karunia, dengan kekurangan yang besar. Aku tahu pasti teman-teman kalau mau cari tim gak mau cari tim yang gak kompeten. Bener ya? Kita semua ini gak kompeten. Tapi justru Tuhan sangat mengasihi kita dan dia sangat percaya sama kita. Ketika dia panggil kita, dia kirim dengan orang-orang yang bisa membangun kita. Ezi, sini. Sini. Tuh. Duduk lagi. Iya. Pertanyaannya harus sampai kayak gimana Tuhan manggil kamu? Iya. Bener kan? Apakah karena kita kurang percaya sama Tuhan jadi ragu? Mungkin dia kurang percaya sama gue bercanda atau beneran. Tapi ini beneran kejadiannya seperti itu. Apakah kita ragu Tuhan masa depan kita kayak gimana? Padahal Tuhan mampu melakukan itu semua. Saya percaya ketika ini beneran. Sini. Nah ketika kita taat aja sama Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan coba tunjuk yang sana. Itu gimana masalahku yang itu? Coba tunjuk, ini mah gimana masalahku yang itu? Perjodohanku gimana? Iya. Yang itu gimana, yang ini gimana, yang ini. Percaya deh. Waktu Tuhan panggil kamu, dia perintahkan bala surga untuk ngurusin masalah-masalah kamu. Pertanyaannya, percaya gak kamu sama Tuhan? Ambil bagian dalam timnya dia. Untuk ikut Tuhan, let's go. Ezi, cabut. Iya. Kayak biasa lagi kemarin. Ngikut kemana? Terima kasih. Coba terus abis itu setelah sini. Setelah dipanggil, di-equip, dikirim. Tuhan utus tuh. Coba tolong yang baju kuning, kaos abu-abu. Coba tolong kamu sampaikan ke dia. Iya. Udah, Tuhan utus kita untuk menjadi DPRD-nya dia, mencari tim untuk kerajaan Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Thank you God. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Before the foundation of the world. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Kamu terpilih sama Tuhan. Kamu dipilih sama Tuhan. Dia mau kamu ambil bagian dalam timnya dia. Seru kan Tuhan kita ya? So, next. Aku tutup dengan ini. Maukah kamu menjadikan Kristus sebagai temanmu? Sebagai your inner circle. Dan sebagai tim. Dan aku percaya kalau pertanyaannya dibalik, Tuhan mau gak jadiin aku friends? Jadiin aku inner circles? Jadiin aku timnya Tuhan? Dia akan sangat senang sekali bilang, yuk, let's do this together. That's why you are born, my son. Itu sebabnya kamu lahir di tempat ini. Aku ingin jadi teman kamu. Aku ingin jadi your inner circles. Pengen jadi tim. Tapi kita mau gak? Hari ini, biar series kali ini, untuk kita elevate. Yuk kita sama-sama responi panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan sesuatu di dalam hidupmu, jangan pendem itu. Jangan pendem. Jadilah eklesia. Jadilah ambasador-ambasadornya Tuhan. Bangun apa yang Tuhan percayakan. Masalahmu udah tenang. Udah diselesaikan sama Tuhan. Asal kita mau melangkah sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri.